Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Belum lama ini, publik dihebohkan mengenai berita merger dua perusahaan besar Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia. Kedua perusahaan ini resmi menggabungkan usaha atau merger dan menggunakan nama baru bernama Goto. Goto dikabarkan akan melakukan initial public offering atau IPO di Bursa Saham Amerika Serikat dan Indonesia. Dilansir dari CNBC Indonesia, merger kedua perusahaan ini menghasilkan valuasi mendekati 40 miliar dolar Amerika Serikat. Wow! Goto diklaim menjadi kolaborasi usaha terbesar di Indonesia sekaligus kolaborasi terbesar antar dua perusahaan internet dan layanan media di Asia pada saat ini. Nantinya, kedua perusahaan ini akan saling melengkapi untuk berbagai layanan kepada konsumen terutama, mulai dari e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi, hingga keuangan. Semoga Goto mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia ya teman-teman. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan merger dan apa tujuannya? Nah, melalui video ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk merger. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi ya. Secara bahasa, merger berarti penggabungan. Dalam dunia bisnis, merger yaitu sebuah proses penggabungan dua perusahaan menjadi satu. Pengertian secara bisnisnya bisa juga disebut sebagai pengambil alihan seluruh aset, pasifa dan juga aktiva sebuah perusahaan kepada perusahaan lainnya. Secara jenis, merger memiliki beberapa macam sesuai dengan tujuan dan sebab yang berbeda. Yang pertama, merger horizontal, di mana dilakukan oleh dua perusahaan yang memiliki jenis bisnis yang sama. Yang kedua, merger vertikal, merger perusahaan yang melibatkan beberapa perusahaan yang memiliki alur berurutan, seperti perusahaan kertas bergabung dengan perusahaan percetakan. Yang ketiga, merger perluasan pasar, dilakukan oleh perusahaan dengan produk yang sama namun menargetkan pasar yang berbeda. Merger pasar ini memberikan peluang keuntungan yang besar seiring dengan target pasar yang semakin meluas. Merger perluasan produk dilakukan oleh perusahaan yang memiliki pasar yang sama dengan beberapa produk berbeda untuk mendapatkan kemungkinan dapat menyajikan produk yang lebih beragam. Yang kelima, merger konglomerat dilakukan oleh perusahaan yang sama sekali berbeda dan memang tujuan mergernya adalah untuk berbagi saham dan memperbesar bisnis mereka. Untuk bisa menentukan jenis merger mana yang dipilih, tentunya disesuaikan lagi dengan tujuan transaksi dan hubungan antara dua perusahaan yang terlibat. Tujuan dilakukannya merger perusahaan adalah untuk bisa bersama-sama mencapai keuntungan dan bukan hanya salah satu pihak saja yang akan diuntungkan. Merger perlu untuk dilakukan oleh dua perusahaan karena beberapa sebab dan tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ingin perusahaan bertumbuh lebih pesat lagi. Salah satu cara yang bisa dilakukan jika ingin mengembangkan bisnis dengan lebih cepat, maka merger adalah alternatif pilihan yang paling tepat. Terlebih jika di kedua perusahaan tersebut memang memiliki produk yang baik dan mereka bersinergi untuk semakin mengembangkannya setelah dilakukan merger. Melalui cara merger ini, maka beban dari masing-masing perusahaan seolah menjadi tanggungan bersama dan akan membuat bisnis berjalan lebih mudah. Selain itu, konsep dan ide-ide dari kedua perusahaan bisa disatukan dan membentuk sinergi yang semakin kuat untuk mengembangkan perusahaan. Selain itu, banyak hal yang bisa dilakukan jika kedua perusahaan bergabung sesuai dengan jenis merger yang mereka jalankan. Mereka bisa mengembangkan pasar lebih luas, mengembangkan produk, atau hanya sekedar berbagi saham untuk semakin memuatkan perusahaan. Yang kedua, menutupi permasalahan pajak perusahaan. Pada beberapa kasus, perusahaan akhirnya memutuskan untuk melakukan langkah merger ini adalah karena ada beban pajak yang tidak bisa mereka tanggung sendiri. Sehingga mereka akhirnya melakukan merger dengan perusahaan yang memiliki keuntungan pajak yang tinggi sehingga mampu menutupi kerugian tersebut. Faktanya, jika kedua perusahaan ini akhirnya bergabung, maka kewajiban pajak yang harus mereka tanggung akan menjadi lebih rendah jika dibandingkan ketika mereka masih berdiri sendiri. Sehingga hal ini bisa menguntungkan kedua belah pihak. Pihak yang tidak bisa menanggung pajak sehingga ada yang membantu menanggung, dan juga pihak yang satunya karena kewajiban pajaknya menjadi lebih rendah. Yang ketiga, perusahaan membutuhkan dana.
Alasan lain yang mendukung sebuah perusahaan melakukan merger adalah karena lemahnya finansial perusahaan tersebut, atau ketika sebuah perusahaan berencana untuk bisa melakukan ekspansi internal, namun dana internal yang mereka miliki tidak mencukupi. Oleh karena itu, mereka sangat bisa melakukan ekspansi internal untuk bisa memenuhi kebutuhan dana internal tersebut. Karena memang dana internal bisnis sangat diperlukan untuk bisa mendukung operasional bisnis. Ketika kebutuhan tersebut bisa dioptimalkan dengan dilakukannya merger, maka akan berdampak baik untuk masa depan bisnis. Yang terakhir, cara untuk bisa akuisisi aset. Untuk bisa mendapatkan beberapa akses terhadap sebuah teknologi atau produk, biasanya tidak mudah dilakukan. Merger ini adalah salah satu cara untuk bisa mendapatkan akuisisi aset yang mungkin tidak bisa ditempuh dengan cara yang lain. Nah teman-teman, itulah beberapa tujuan dari merger. Sebelum merger, perusahaan tentu perlu melakukan analisa detail terhadap partner yang diajak untuk merger. Selain itu, penting juga untuk menyadari kapan suatu perusahaan perlu untuk melakukan merger bisnis. Tujuannya adalah agar perusahaan tetap mampu bertahan dan justru malah berkembang setelah melakukan merger dengan partner yang tepat. Demikian penjelasan mengenai merger dalam bisnis. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.